Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersua kembali dalam rangka bertemu dalam kebaikan. Kali ini yang akan kita tampilkan yaitu testimoni dari seorang direksi bagian SDM dan IT, yaitu Bapak Wing Antariksa. Dia pertama kali ketemu saya di Banyuwangi saat menjabat sebagai direksi di ASDB, sekarang berada di PTPN. Kemudian kita saling mengakrabi, saling bertukar pengalaman di saat bertemu pertama, dilanjutkan dengan undangan pelatihan yang ada di ASDB pusat di Jakarta, dan waktu itu dihadiri semua direksi kecuali Dirut, insya Allah, yang alhamdulillah itu berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di bawah kepemimpinan beliau. Dan kemudian ada satu saat juga beliau bersama jajaran direksi ASDB mengunjungi rumah dakwah di Malang, dan alhamdulillah terjadi juga ta'awun, kerjasama yang baik. Nah, kali ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, beliau akan bertutur kata, bertutur cerita, memberikan pengalaman beliau tentang hubungannya selama ini dengan kita dalam rangka mendukung program penggalangan dana rumah dan lahan klinik kita yang sudah secara resmi di bawah Kemenkumham 5 tahun yang lalu. Apa yang beliau tuturkan muncul dari sanubari beliau sendiri, tanpa ada tekanan, tanpa ada rekayasa. Jadi apa yang beliau sampaikan murni upaya beliau untuk memberikan dukungan kepada program ini. Silakan disimak, semoga memberikan faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Wing Antariksa. Saya adalah Direktur SDM di salah satu BUMN. Pertama kali yang saya kenal itu adalah Ustadz Arifuddin, klinik RSCM di Malang. Pertemuan pertama itu tahun 2017, kalau saya tidak salah. Jadi saat itu memang beliau kami undang untuk memberikan pembekalan, dan secara ya qadarullah saat yang sama juga saya menyampaikan apa yang saya alami kepada beliau terkait dengan pengobatan medis yang belum berhasil. Dan kemudian dengan beliau kami berdiskusi, ada metode yang dulu saya hindari yang namanya ruqyah. Karena ruqyah yang saya tahu di masa lalu itu, yang saya tahu cuma hanya di TV. Ternyata ada model ruqyah yang syar'i, dan di saat itu juga sekalian saya belajar ruqyah syariah dibantu oleh Ustadz Arifuddin dan Ustadz-Ustadz lainnya. Kemudian diajarkan juga bagaimana melakukan ruqyah mandiri. Alhamdulillah setelah mengenal ruqyah mandiri serta terapi doa, kesehatan saya lebih membaik. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi yang utamanya adalah pesan dari Ustadz yang selalu saya ingat adalah bagaimana kita membangun kedekatan dan selalu mendekatkan diri dengan yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya
yang Maha Kuasa lah sumber segala penyembuh dari segala penderitaan atau sakit yang kita hadapi. Pengalaman lainnya adalah saya pernah dirawat cukup lama di salah satu rumah sakit di Jakarta, kurang lebih selama 1,5 bulan. Saya sempat di ICU 1 minggu, ditangani oleh 1 profesor, 6 dokter spesialis. Luar biasa, penyakitnya tidak ditemukan, dan alhamdulillah Ustadz Arifuddin dan juga dibantu oleh Ustadz-Ustadz lainnya, khususnya Ustadz Eko, kita lakukan terapi doa. Terapi doa secara terus-menerus selama 3 minggu, alhamdulillah Allah angkat penyakitnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa tetap ada di sini. Meskipun saat itu memang penyakitnya luar biasa, komplikasinya cukup tinggi, mulai dari jantung, ginjal, diagnosa kanker, kemudian ada gangguan syaraf dan juga paru. Tapi itu semua alhamdulillah bisa diangkat. Alhamdulillah tentunya dengan ridho Allah dan juga ikhtiar dengan terapi doa, Allah mengangkat penyakit tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesan terapi doa ini yang terbaik memang adalah bahwa Ustadz Arifuddin dan tim itu adalah mediator atau yang membantu kita, membimbing kita. Tapi kunci utamanya adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah. Semakin kita dekat, semakin kita ridho, sabar, semakin kita melihat penyakit itu bukan sebagai beban, tapi itu sebenarnya adalah banyak peluang. Atau kita bisa katakan itu cintanya Allah kepada kita, peringatan kepada kita, dan juga bisa menghapuskan dosa, mengingatkan kita akan dosa, dan membuat kita lebih semakin dekat lagi. Dan seindah-indahnya terapi yang saya jalani adalah membangun kedekatan, bersyukur, dan tobat atas dosa-dosa dan kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Jadi memang harus dipupuk, tidak hanya menjalankan yang wajib, tapi yang sunnah juga mesti kita jaga. Karena kalau yang sunnah sudah kita jaga, kalau pada saat kita turun, insya Allah yang wajibnya terlindungi. Jadi banyak hal yang saya pelajari selain ruqyah dan terapi doa dari kajian-kajian Ustadz, khususnya selama pandemi, tidak hanya menjadi obat hati untuk penawar dan penenang, tapi juga membuat kita semakin percaya bahwa semua ujian ini bisa diatasi. Dan dengan ikhtiar, insya Allah kita semua bisa lebih sehat dan bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Semakin kesini, saya bersyukur bahwa sudah mulai ada channel yang dibuka, karena memang kebutuhan selain syiar dan juga kesadaran buat para umat bahwa di masa pandemi ini khususnya kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, obat-obatan, dokter, meskipun dokter sudah berjuang. Tetap yang utama adalah ikhtiar kita, iman, dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesan saya, apa yang sudah diberikan oleh beliau sejak mulai adanya bimbingan dan kajian online yang ikhwan dan akhwat bisa ikuti di YouTube. Kalau belum sempat, silakan kunjungi rumah dakwah. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat bisa melihat, sahabat-sahabat semua bisa melihat rekamannya dan ikuti terus kajiannya, karena kajiannya juga mengandung obat hati khususnya bagi kita dari berbagai penyakit hati. Dan insya Allah kalau kita bisa membersihkan hati, maka penyakit-penyakit yang lainnya itu bisa lebih mudah kita bersihkan. Dan yang utamanya kajian-kajian ini adalah langkah kita untuk mengambil ilmu. Dan tentunya kita sama-sama tahu barang siapa yang menjemput ilmu, tentunya para malaikat juga ikut mendoakan. Dan insya Allah Allah meridhoi kita.
Dan terlebih apabila ilmu itu udah kita dapatkan, kita bisa mengamalkannya dan berbagi dengan orang lain. Untuk itu saya mengajak sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat untuk mendukung program yang sedang dijalankan oleh RSCM ini. Jadi rumah dakwah dan juga pusat terapi ini akan dikembangkan untuk lebih baik lagi dan bisa melayani lebih banyak umat. Dibutuhkan dukungan, kerjasama, support, doa, material, dan imaterial. Tentunya nanti akan ada jalur atau channel yang akan disampaikan bagaimana kita semua bisa berkontribusi. Kalau kita semua bisa sama-sama berkontribusi, insya Allah itu menjadi ladang amal kita nanti di yaumil akhir. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat, kita sama-sama berpartisipasi dan insya Allah kita akan menuai hasilnya dan Allah yang menjadi saksinya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah beliau tuturkan, tinggal bagaimana kita menjawab tawaran dari langit yang digagas oleh beliau, seorang direksi bagian SDM dan IT pusat PTPN, yang beliau punya kepedulian dengan kita. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti penuturan beliau tergerak untuk ta'awun dalam kebaikan. Sebagaimana di video pertama sudah saya sampaikan bahwa gerakan pengobatan kita bernilai dakwah, semata-mata dakwah, bertujuan sosial. Kita tidak pernah mentarif, semuanya kita gratiskan dengan tujuan sekali lagi bahwa agar umat ini terselamatkan akidahnya, terjauhkan dari perdukunan, sehingga sembuh, diberkahi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sampaikan bahwa hingga hari Ahad dana yang sudah terkumpul sekitar 175 juta rupiah dari 700 juta yang kita anggarkan. Jadi semoga kita diberkahi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilapangkan hati dan rezekinya, sehingga kemudian berapapun yang bisa didonasikan ke kita itu nantinya bisa mendatangkan banyak keberkahan untuk kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.